kasihmu. Hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 14 Mei 2023, pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak di kebaktian saat ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di saat ini di Gedung Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gedung Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam kebaktian minggu saat ini akan dilaksanakan pelantikan Panitia Rapat Kerja Nasional PGIW SAG tahun 2023. Berkaitan dengan kegiatan Kongres 12 GAMKI yang akan menggunakan Gedung Gereja Maranatha pada tanggal 15 sampai dengan 18 Mei 2023, maka kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga di Gereja Maranatha tidak dilaksanakan. 3. Penerimaan kolekta Minggu 7 Mei 2023 pukul 9 pagi sebesar Rp12.189.000. Syukur sebesar Rp2.882.000. Persepuluhan sebesar Rp2.278.000 dan sarana fisik sebesar Rp500.000. 4. Penerimaan kolekta Minggu 7 Mei 2023 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp6.472.000. Syukur sebesar Rp1.403.000. Persepuluhan sebesar Rp2.601.000 dan sarana fisik sebesar Rp343.000. Penerimaan persembahan khusus Rumah Sakit Sumber Hidup GPM pada pukul 9 pagi sebesar Rp9.642.000 dan pukul 18 sebesar Rp3.761.000. Kebaktian Minggu 14 Mei 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Manuputi. Majelis yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nasaret dan Majelis Jemaat GPM Irene. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian di saat ini, yang pertama Atika Salhuteru, yang kedua Alan Tehupuring. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 7. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 185 ayatnya yang pertama.
Diberitahukan kepada jemaat bahwa setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di depan pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu hingga para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon di saat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memasuki persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian saat ini. Shalom. Ambon 14 Mei 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam ibadah di sore hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Setelah dan tangan lonceng 3 kali, jemaat siapkan nyanyian rohani 5 bait 1 dan 7. Ibadah yang kita laksanakan ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaharu. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Mari kita orang nyanyikan nyanyian rohani nomor 16 ayat 1 dan 3. Yang mendengar
Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Jemaat kekasih Kristus, kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang berdasarkan kalender pembacaan Gereja Protestan Maluku terambil dari Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Nehemia 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 kita akan membaca secara bersama-sama. Tetapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 yang akan kita baca secara bersama-sama. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapa pun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutangani. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dalam kolam raja, karena binatang yang kutanggungi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan sesama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil kami. Hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya, kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Kristus, selamat sore menjelang malam. Shalom. Kita berharap kita semua, sekalipun cuaca hujan,
memiliki kehangatan, terutama kehangatan hati untuk menyambut firman Tuhan dan berita firman Tuhan pada malam hari ini. Kita membaca dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Ini bacaan GPM di bawah tema bulanan sikap demokrasi, tunduklah dalam tuntunan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Dan tema minggu ini, bertekadlah membangun bangsamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita menggabungkan tema dan subtema, maka lebih kurang bunyinya bertekad membangun bangsamu dengan sikap tunduk kepada tuntunan hikmat dan kuasa Roh Tuhan. Ini memang tema yang selaras aktual pada sebuah situasi ketika kita orang sebagai bangsa memasuki tahun politik, persiapan untuk pemilihan, narasi-narasi yang dilemparkan ke publik, baik secara langsung lewat media sosial, lewat media-media arus utama, sudah berisi kalkulasi politik, kebangsaan, sampai pada level daerah, kabupaten, kota, provinsi, karena semua akan berlangsung dengan serentak. Dan di dalam situasi ini selalu berulang pertanyaan kepada gereja, bagaimana gereja mempersiapkan umat, bagaimana gereja mempersiapkan pemilih-pemilih muda. Ya, kita akan mengalami bonus demografis yang sangat luar biasa besar. Bagaimana mengemas narasi untuk dikontribusikan, untuk dibagikan kepada orang-orang muda yang kadang-kadang banyak orang anggap tuna politik, tidak mau repot dengan urusan politik, tapi mereka akan memakai hak-haknya di dalam event pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan lain-lain. Jadi gereja memikul tanggung jawab dalam panggilan imannya sebagai umat Tuhan yang melayani di Indonesia, sekaligus dalam panggilan kewarganegaraannya sebagai lembaga persekutuan yang melayani di Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Bukan demokrasi prosedural, ya, tapi demokrasi yang secara substansial. Dia berdiri kokoh di atas prinsip-prinsip demokrasi. Gereja terpanggil untuk mempersiapkan warganya mengambil bagian dalam dinamika politik, bahkan yang sangat praktis. Terutama untuk menjadi calon legislatif maupun eksekutif pada semua level dan jenjang. Gereja bertanggung jawab untuk mempersiapkan calon-calon pimpinan bangsa dan masyarakat sebagai wujud peran dan tanggung jawab gereja di bidang politik. Gereja terpanggil untuk mengarusutamakan standar etis dalam perilaku politik di tengah bangsa saat ini yang kadang-kadang kita lihat jauh sekali dari perilaku-perilaku etis di dalam pengelolaan dinamika politik, baik partai politik, baik politisi, baik kelompok-kelompok, ya, seluruh elemen di dalam dinamika politik kadang-kadang bergerak tanpa standar-standar etis yang harus dipertanggungjawabkan. Gereja terpanggil untuk mengurusutamakan hal itu. Gereja dituntut untuk selalu memberikan kritik kebangsaan bila dinilai perilaku kebangsaan menyimpang dari fondasi dan filosofis berbangsa dan bernegara, serta etika-etika publik yang dituntun oleh pengenalannya, pengakuannya terhadap iman percayanya. Dalam kaitan ini, kami dari Persekutuan Gereja Indonesia mendorong gereja-gereja anggota untuk mengemas kerangka pastoral politik yang bisa digunakan untuk melakukan pendampingan politik dari perspektif etis teologis kepada semua warga gereja yang akan mengambil bagian di dalam dinamika politik. Baik kepada politisinya, eksekutifnya, bukan saja
dalam persiapan menjelang tahun politik seperti ini. Tetapi juga ketika dia telah mengambil bagian, duduk mengelola dinamika politik kemasyarakatan. Kita terenyuh, banyak sekali anak-anak Tuhan yang terperosok di dalam dinamika politik kemasyarakatan, baik pada level nasional sampai pada level lokal. Sangat banyak. Pertanyaannya, seberapa kuat gereja hamba-hamba Tuhan mengambil peran dalam pendampingan pastoral ketika mereka mengambil keputusan-keputusan etis. Ya kadang-kadang kita punya pejabat-pejabat, mohon maaf, baik di eksekutif atau legislatif, adalah tempat di mana proposal di bawah. Entah proposal jemaat, entah proposal sinode, entah proposal unit, proposal sektor, belum lagi proposal alumni sekolah, proposal lama-lama kita sendiri yang membuka perangkap bagi terperosoknya anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen menjadi pemimpin, tapi belum tentu banyak pemimpin bersikap Kristiani. Panggilan dan tanggung jawab gereja untuk selalu mengingatkan, untuk selalu mendampingi, bahkan ketika terperosok, gereja harus ada di sana untuk mengangkat. Karena itulah fungsi dan tanggung jawab gereja. Jangan membiarkan pemimpin-pemimpin dari anak-anak gereja, bahkan anak-anak bangsa ini lahir secara instan, akhirnya mati pula secara instan. Bagaimana ia dibentuk, bagaimana ia didampingi, bahkan bagaimana ia dipulihkan, harus menjadi paket yang utuh dari intervensi dan peran gereja di bidang politik. Kita melihat Gereja Protestan Maluku punya buku, ya, panduan pastoral politik. 1-2 gereja yang lain juga punya di dalam keanggotaan PGI. Kami juga mendorong dan melakukan pelatihan dalam banyak aspek, termasuk untuk orang-orang muda. Sekarang Persekutuan Gereja di Indonesia lagi menginisiasi dalam kerjasama dengan kampus-kampus melakukan pelatihan untuk pemilih muda, pemilih pemula, untuk mengambil bagian, turut mengambil bagian menentukan nasib bangsa ini. Itu sangat-sangat penting. Nah, saudara-saudara, ada banyak contoh dari kepemimpinan. Kalau kita melihat bahwa tanggung jawab politik gereja dalam mempersiapkan para pemimpin untuk memasuki ruang bidang politik, maka ada banyak contoh yang Alkitab berikan untuk menarik keluar elemen-elemen kepemimpinan leadership di dalam bidang sosial kemasyarakatan, termasuk di dalam bidang-bidang politik. Dan pada bacaan ini kita akan belajar sedikit dari Nehemia. Kita akan melihat aspek kepemimpinannya, bagaimana ia dibentuk oleh Allah dari bukan apa-apa menjadi seorang pemimpin. Karena awalnya kalau orang baca dari ayat 1, dia hanya penyedia, pelayan minuman di istana Raja Persia. Dan bagaimana tahap pembentukannya sehingga menjadi seorang pemimpin. Nah, saudara-saudara, kalau orang baca dari ayat 1 sampai ayat 10 sebelum masuk ayat 11, kita akan menemukan Nehemia sebagai seorang yang punya visi. Dia punya visi untuk membangun kembali Yerusalem, gerbang Yerusalem. Visi yang diterimanya, yang dibentuknya, yang dibangunnya berdasarkan perjumpaannya dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kadang kita menemukan pemimpin dengan visi, ya, yang sangat kuat,
tapi tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan. Mereka melabeli diri sebagai orang-orang dengan ide besar yang sangat visioner, tapi mereka tidak pernah mencapai sesuatu yang memiliki arti penting yang bertahan lama dan meninggalkan legacy yang orang akan bilang, oh iya, pemimpin ini legasinya ini, pemimpin ini legasinya seperti ini, warisannya seperti ini. Di waktu lain, seringkali kita menemukan orang-orang yang bekerja dengan sangat keras, membenamkan diri dalam segala jenis aktivitas, paling rajin, tapi tanpa visi strategis apapun. Mereka bekerja dengan tulus, tapi juga tidak benar-benar berhasil karena mereka tidak bekerja dengan visi-visi yang cerdas. Kita membutuhkan perpaduan yang tepat antara kepemimpinan yang memiliki visi, tapi juga kemampuan eksekusi. Gereja harus membantu mempersiapkan anak-anak Tuhan selalu untuk bukan cuma bicara, tapi tahu bikin akang bagaimana pada setiap tahap dan didampingi terus menerus. Ini sama dengan doa, selalu kita bilang ora et labora. Segala sesuatu yang Nehemia lakukan penuh dengan doa, tapi dia juga adalah seorang yang berdoa dan juga bertindak. Ada komponen doa dan ada komponen tindakan praktis. Yeremia menggabungkan keduanya. Saudara-saudara kekasih, visi tanpa tindakan cuma mimpi. Tindakan tanpa visi cuma buang-buang waktu. Visi dan tindakan dapat mengubah dunia. Pemimpin yang harus dipersiapkan, yang kita siapkan dalam level apapun, harus mampu memberikan dorongan yang membangun harapan dan visi kesuksesan sehingga orang tidak terjebak, tetapi mengambil bagian di dalam komitmen. Tidak hanya sampai pada satu jalan tertentu dan dia berhenti, tapi dia harus terus masuk pada komitmen. Saat mereka bekerja keras sebagai sebuah tim, mereka dapat fokus pada tujuan daripada hambatan-hambatan potensial. Ada 3 langkah yang bagian perikop ini berikan untuk bagaimana menerjemahkan visi sampai kepada implementasi. Pertama ayat 11-12, maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang yang menyertai aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang aku lakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Nehemia butuh waktu 3 hari ketika dia sampai untuk melakukan observasi dengan sangat dalam, membangun visi strategis berdasarkan penilaian yang realistis, yang dia juga gabungkan dengan sandaran kepercayaan kepada kebaikan Tuhan. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, karena dalam realitas banyak orang yang membangun visi, membangun mimpi dan langsung menerjemahkannya tanpa bekal apa-apa, tanpa modal dia mengenal seperti apa sebuah situasi yang harus dia geluti. Orang membangun visi tentang negara ini, tentang provinsi ini, tanpa mengenal apa sesungguhnya yang menjadi pergumulan. Dibutuhkan observasi yang sangat dalam dan selalu bertanya dan bergumul kepada Tuhan yang menerjemahkan visi itu. Tokoh-tokoh Alkitab sangat banyak kita temukan mengambil pergumulan-pergumulan yang dalam sebelum melakukan tindakan. Yesus antara lain di Getsemani, ketika dia harus bergumul pada sebuah keputusan, ambil itu dan berkorban atau lari dan selamatkan diri. Dia ingin lari, tapi dia temukan jawaban yang lain, dia harus berkorban. Para pemimpin kita ditantang untuk setiap saat menarik diri keluar, melakukan
pencermatan, bergumul dengan dirinya, dan mengambil keputusan dengan sangat bijaksana untuk melaksanakan apa yang muncul sebagai visi. Hal yang kedua dalam kaitan dengan itu, pada ayat 17-18 kita lihat, lalu aku meneruskan perjalananku, ayat 17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap membangun. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pemimpin harus bisa memotivasi orang untuk bekerja sama. Pekerjaan seorang pembangun dan motivator tim yang hebat adalah mengambil masalah yang kompleks dan merebusnya menjadi solusi yang sederhana dan mudah dipahami. Dan Nehemia melakukan hal itu. Dia berjalan dan dia melihat selama 3 malam sebuah persoalan yang sangat kompleks. Dan kemudian dia datang dan dia katakan, menarik. Dia memakai istilah kita, bukan kalian. Kalau saya datang inspeksi dan temukan yang buruk dan saya kata, kenapa kalian tinggalkan ini begini, kenapa kalian tinggalkan ini, kenapa Ale dong bikin akan begini, kenapa Ale dong kesetinggal ini rusak, kenapa Ale, Ale dan beta. Tapi Nehemia datang dan dia bilang, mari ketong lihat akam. Empati kolektif, selalu merasa dan memberi diri sebagai bagian dari persoalan bersama. Itu tidak mudah saat ini Bapak Ibu. Karena orang lebih suka mendikte ketimbang empati dan mengambil bagian dalam dinamika bersama. Kalau kita mulai dengan Ale dan beta, ada rasa jarak. Kenapa Ale sem bikin ini? Beta merasa dihakimi. Kenapa Ale sem bikin ini? Begini. Beta merasa Tapi kalau itu dimulai dengan mengajak ini ketumpung soal. Mari kita mulai sama-sama. Mari kita lihat akan begini. Mari kita lihat akan begini. Dan kemudian Ale bikin ini, Ale bikin ini, Ale bikin ini, beta bikin ini. Dinamika tim sekarang menjadi kebijaksanaan yang bahkan dilatih di dalam manajemen modern. Teamwork. Diperbankan dan lain-lain. Karena keutamaan era transformasi digital adalah soft skill. Dia mampu berpikir kritis, melakukan observasi, pemetaan, tapi dia juga mampu membangun teamwork. Alkitab telah mengajarkannya dengan sangat luar biasa. Beta ingat dulu ketika beta pemain tua kerja di bank, suatu ketika dilatih fishbone analysis, itu analisis tulang ikan. Perbankan sedikit tempo pakai, kebetulan beta kuasai tahu dan punya buku tentang itu dalam pelatihan-pelatihan, dan dia pulang dia bilang, tolong kasih tahu akan for beta dulu. Analisa tulang ikan itu seperti apa di dalam manajemen kerja. Beta bilang akan kunci ada di Korintus. Bermacam-macam anggota tetapi satu tubuh. Itu kuncinya. Terintegrasi, tidak ada satu bisa menganggap yang lain lebih rendah dari yang lain. Tapi saling memenuhi. Mata tidak bisa bilang kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau, tidak. Model terintegrasi. Network system yang menjadi sangat atau burning isu sangat bombastis saat ini. Basisnya sudah ada di Alkitab. Kita bisa belajar manajemen modern dari tuntunan yang sudah ada dan terbangun. Ternyata Alkitab tidak pernah keliru. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus, itu yang Nehemia sampaikan. Nehemia mendorong, mengajak orang-orang itu untuk melihat. Dan satu hal yang menarik, kalau kita baca dari ayat pertama,
Nehemia membawa mandat raja dengan seluruh kelengkapan yang raja berikan kepadanya. Dia bisa saja bilang, ini mandat raja dan selesai, semua orang harus ikut. Tapi tidak. Sebab orang yang mengikuti berdasarkan otoritas tertinggi yang dimandatkan, itu dia ikut karena harus tunduk, diharuskan, dan bukan memberi diri dengan sukacita. Yeremia menyimpan itu dan tidak mengorek-ngorek itu, bahkan dia bilang, sebagaimana yang Allah perintahkan, berikan kepadaku. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari mandat raja yang menakutkan, yang punya otoritas pada era pembuangan pada saat itu. Luar biasa. Integritas imannya menuntunnya pada sikap dan perilaku yang mengajak semua terlibat berdasarkan visi yang diterangi oleh firman. Bagian ketiga atau terakhir yang bisa kita lihat dari komponen ini. Pada ayat 19 dan 20, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayanan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak kepada raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tapi kamu tak punya bagian atau hak di dalam dan tidak akan diingat oleh Yerusalem. Ada dua taktik yang dipakai oleh para penentangnya. Pertama, ejekan, mengolok-ngolok pemimpin dan rencana muluknya dari awal yang kelihatan begitu kecil, meremehkan upaya mereka. Dan yang kedua, intimidasi, tuduhan pemberontakan palsu. Dan sekali lagi, bisa saja ketika mereka menuduh Nehemia memberontak, Nehemia bilang ini ada surat, beta pun surat dari raja. Jelas, bahkan bantuan. Tapi tidak, dia tidak menjawab seperti itu. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Nehemia mempunyai keberanian berdasarkan keyakinan akan kebaikan Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, tiga aspek ini adalah sedikit dari banyak komponen kepemimpinan yang tersedia di Alkitab kalau kita mau pelajari. Sangat kaya. Ketika orang bertanya-tanya bagaimana menjadi seorang pemimpin Kristen yang membawakan nilai-nilai Kristen, berlandaskan nilai-nilai Kristen, saya usah cari jauh-jauh. Ada banyak contoh-contoh yang sangat luar biasa. Gereja harus membantu umatnya, anak-anak Tuhan, warga gereja, untuk mengakselerasi bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan dalam panduan etis yang bisa menuntun. Jangan ambil bagian untuk masuk dan turut bermain di dalam dinamika politik untuk memfavoritiskan yang satu, meninggalkan yang lain. Banyak anak-anak Tuhan lari meninggalkan gereja ketika fase politik selesai, karena merasa diperlakukan tidak adil. Gereja pilih ini, Bapak Ibu Pendeta ikut kampanye for ini, kesetinggal yang ini, padahal ketong sama-sama anak-anak gereja, ketong sama-sama warga gereja ini sebagaimana, orang tinggalkan. Ada juga warga-warga gereja yang mengeluh, ketika ketong masih jaya, hamba-hamba Tuhan, tiap kali datang, semacam ketong lebih hebat dari Tuhan Allah. Tapi ketika ketoran tiba-tiba jatuh, sensa orang unjui dong le, hilang semua. Sensa orang datang sumbayang per ketong, atau datang sumbayang per ketong pung laki kah, ketong pung bini kah, ketong pung anak-anak kah. Ketika orang mengolok-ngolok doran dan melihat doran dengan mata sebelah, gereja membalikan badan. Kalau gereja Bapak Ibu bukan berarti yaitu sinode
yaitu ketua majelis jemaat. Tidak, gereja adalah persekutuan umat percaya. Kita adalah gereja. Kita terpanggil mulai dari pimpinan gereja, pimpinan sinode, sampai dengan warga jemaat. Persekutuan eklesia, bahkan keluarga adalah gereja. Eklesiola, gereja-gereja kecil. Karena itu marilah berkasih-kasihan. Berikanlah perhatian satu terhadap yang lain. Bangunlah sukacita sebagai keutuhan tubuh Kristus. Menangislah dengan yang menangis. Tertawalah dengan yang tertawa. Ulurkanlah tangan ketika ada seorang saudaramu yang terjatuh. Persiapkanlah anak-anak Tuhan terpanggil untuk bangsa dan negara ini. Karena kita bukan orang kontrakan di bangsa ini. Sejak awal kita telah memberi diri dan turut membentuk bangsa ini. Kita melekat pada setiap nafas dan nadi bangsa ini. Kita bertanggung jawab bahkan terhadap kehancuran dan kerusakan bangsa ini. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati gereja Tuhan, seluruh persekutuan kita untuk mengambil bagian dalam arak-arakan demokrasi dengan sungguh-sungguh selalu melihat pada visi iman yang Allah karuniakan, pada observasi, ketajaman analisa, daya berpikir kritis, dan bagaimana membangun persekutuan sebangsa untuk dapat menjalani dan melewati proses-proses yang kadang-kadang memecah belah ini. Terpujilah Tuhan, kepadanya hormat dan puji-pujian dan penyembahan. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, beta mengundang kita bangkit berdiri dan mengaku iman percaya dengan menggunakan pengakuan iman, rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan daripada Roh Kudus, naik dan menderita di antara bangsa, diselipkan, mati dan kubur, turun ke dalam dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk. Kita akan dengarkan ungkapan pujian dari Nona Atika Salhuteru.
Selamat malam semua. Shalom. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Tuhan. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 132.
Bapa di surga, di hadapan altar-Mu yang suci dan kudus ini Tuhan, telah terhimpun semua pemberian-pemberian tanda syukur dari umat-Mu yang hadir di saat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mau menerima, Tuhan sucikan akan persembahan kudus ini Bapa, supaya dapat didaya gunakan demi dan perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa berkatilah persembahan syukur ini ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita akan dengarkan kembali ungkapan puji-pujian dari Alan Teuporing. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Semoga itu pujian jadi berkat kita semua di malam hari ini. Amin. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that floats before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face, drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here's in your presence, forever satisfied. Take me deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love.
Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa Yesus di Taman Getsemani agar mereka menjadi satu, agar dunia percaya sebagaimana terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan keesaan gereja-gereja di Indonesia sudah menetapkan PGI wilayah sebagai wujud persekutuan yang esa di tingkat lokal, termasuk PGI wilayah Maluku. Untuk menjabarkan, mengerjakan apa yang menjadi keputusan-keputusan persidangan tahunan PGI di wilayah masing-masing. Dalam kerangka itu, PGI wilayah Maluku akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional PGIW SAG tahun 2023 di Kota Ambon. Untuk maksud itu telah dibentuk Panitia Rakernas PGIW SAG tahun 2023 yang malam ini dalam ibadah ini sebentar kita akan lantik, saya akan lantik mewakili persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Telah ditetapkan mereka yang bersedia dan memberi diri untuk kepengurusan kepanitiaan dalam Rakernas ini ya, dan ditetapkan dengan surat keputusan yang akan dibacakan. Saya meminta Bapak Ibu yang telah bersedia memberi diri untuk pelaksanaan kerja ini berdiri ketika surat keputusan dibacakan. Dipersilakan. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Surat Keputusan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia nomor 020/PGI datar 17 angka rum /Skep/2023 tentang penetapan panitia pelaksana Rapat Kerja Nasional Rakernas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Sinode Am Gereja tahun 2023. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menimbang satu, bahwa Rapat Kerja Nasional PGIW SAG dalam rangka memantapkan gerak pelayanan bersama perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua, bahwa Rakernas PGIW SAG 2022 di Yogyakarta telah merekomendasikan agar Rakernas PGIW SAG 2023 dilaksanakan di wilayah Maluku. Bahwa PGI wilayah Maluku menyatakan bersedia menjadi tuan dan nyonya rumah Rakernas PGIW SAG 2023. Yang keempat, bahwa untuk melaksanakan Rakernas tersebut perlu dibentuk panitia pelaksana. Dan yang kelima, bahwa personalia yang ditunjuk menjadi anggota panitia pelaksana telah menyatakan bersedia dan dianggap mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Mengingat Tata Dasar PGI Pasal 18 memperhatikan hasil Rakernas PGIW SAG 2022 pada tanggal 11 sampai 14 Agustus 2022 di Yogyakarta, memutuskan menetapkan Keputusan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tentang penetapan panitia pelaksana Rapat Kerja Nasional Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Sinode Am Gereja tahun 2023. Pertama, menetapkan panitia pelaksana Rapat Kerja Nasional PGI wilayah SAG 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini. Kedua, menugaskan panitia pelaksana untuk melaksanakan Rakernas PGIW SAG 2023 di Ambon 10 sampai 13 Agustus 2023. Menyediakan tempat persidangan, akomodasi, sarana dan fasilitas lainnya guna mendukung lancarnya Rakernas PGIW SAG 2023.
mengusahakan pendanaan bagi terselenggaranya Rakernas PGIW SAG 2023, menghubungi pemerintah, pejabat setempat yang berwenang dalam urusan perizinan dan keamanan, dan yang terakhir melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Rakernas PGIW SAG 2023. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, panitia selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan MPH PGI Wilayah Maluku serta MPH PGI Pusat dalam hal ini bidang keesaan dan pembaruan gereja. Keempat, susunan panitia dapat ditambah dan atau diperluas sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan MPH PGI. Yang kelima, panitia menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPH PGIW Maluku dan MPH PGI selambat-lambatnya 30 hari sesudah pelaksanaan Rakernas PGIW SAG 2023. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta diperbaiki jika ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2023 atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ketua Umum Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Umum Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada 1 sampai dengan 6. Lampiran keputusan MPH PGI nomor 020/PGI datar 17 angka rum /Skep/2023 tanggal 27 April 2023. Susunan panitia pelaksana rapat kerja nasional PGIW /SAG 2023 di Ambon. Kami mohon dengan hormat pada Bapak Ibu yang namanya disebutkan untuk mengambil tempat. Pelindung MPH PGI, MPH PGIW Maluku, Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon, penasehat 14 pimpinan gereja anggota PGI Wilayah Maluku, pelaksana, Ketua, Dr. Andus Bodiwin Watimena MSI, Wakil Ketua Benhur Watubun SH, Melkianus Sair Dekut SHUT, Sekretaris Dr. Andus Pitsaimima MSI, Wakil Sekretaris Dr. Andus Risart Luhukai MSI, Bendahara Dr. Andus Beni Selano SE MSI, Wakil Bendahara Peter Sapulete SOS. Seksi acara Dr. Andus Pelinus Latuheru, Nyonya Nancy Latuheru MSI, Pendeta Hendra Yosten, Nyonya Vera Ruhlesin Sohoka SAP, Pendeta Nyonya Ola Noya MSI, Pendeta Dr. James Rengrengulu MSI. Seksi Kesekretariatan, Pendeta M. Takaria MSI, Pendeta Yondri Pais MSI, Pendeta Nyonya Ela Effendi MSI, Pendeta Nyonya Ebi Latuheru Sang Nuan MSI, Pendeta Rinto Muskita MSI. Seksi Transportasi, Dr. Andus Robi Sapulete MSI, Rustam Hayat SE MSI. Seksi Kesehatan, Dr. Ivan Abednego, Dr. Robert Chandra. Seksi Perlengkapan, Melianus Latu Ihamalo ST MSI, Dr. Andus Herman Tetelepta MSI, Sir John Sklarmanat SH MSI, Alfredo Hehamahua AP MSI. Seksi Konsumsi, Koordinator Pendeta Nyonya Nor Cepati MTH, dan Bendahara PGI Wilayah Maluku. Seksi Keamanan Kepolisian Daerah Maluku, Yosias Lopis SOS, Yan Suitela SIP. Seksi Komunikasi, Humas dan Dokumentasi, Dr. Andus Joy Adrians MSI, Dr. Andus Tawarik Mintik MSI, Meiroldi Patiwail Eskom, dan Mario Majaruni SSI Mkom. Atas nama Majelis Pekerja Harian PGI, Sekretaris Umum Pendeta Jack Levin F. Manuputi. Saudara-saudara yang terkasih,
agar anggota jemaat mengetahui kesungguhan hati saudara. Saudara-saudara diminta untuk menjawab dengan tulus pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara bersedia dilantik menjadi Panitia Rapat Kerja Nasional PGIW SAG tahun 2023 di Kota Ambon sesuai dengan tugas sebagaimana dibacakan tadi? Bila saudara-saudara bersedia, jawablah dengan ya dengan segenap hati. Syukur kepada Allah karena saudara-saudara telah menyatakan kesediaan dengan segenap hati. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang terkasih, demikianlah telah nyata bagi kita semua bahwa saudara-saudara ini telah menyatakan dan menjanjikan kesanggupannya. Maka dengan ini, dalam kasih Tuhan dan atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya melantik saudara-saudara menjadi Panitia Rapat Kerja Nasional PGIW SAG tahun 2023 di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai pelayanan saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara untuk melaksanakan tugas khusus ini, memberkati dan menyertai saudara-saudara, agar saudara-saudara dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya demi kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam tahun ini akan ada beberapa kegiatan nasional oikumene yang dilakukan di Kota Ambon. Ya, hari ini sampai selesai ada kegiatan Gamki, itu skala nasional. Ya, hampir 1.000 orang datang dari berbagai provinsi. Bertindihan dengan itu ada kegiatan Lembaga Alkitab Indonesia juga di sini hari Senin besok. Ya, nanti Rakernas PGIW SAG se-Indonesia juga akan dilaksanakan dalam tahun ini. Ada juga kegiatan nasional Percasmi untuk anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu se-Indonesia lagi yang akan diselenggarakan juga di sini dalam tahun ini. Jadi terima kasih atas nama Majelis Persekutuan Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Gereja Protestan Maluku, gereja-gereja anggota PGI maupun non-PGI yang membuka ruang hatinya dan menyediakan hospitality-nya dan teristimewa. Terima kasih untuk Kota Ambon, ya Pak Wali dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Ambon dan juga pemerintah daerah Provinsi Maluku serta seluruh warga kota untuk keterbukaannya menyambut kegiatan-kegiatan nasional oikumene yang diselenggarakan dalam tahun ini di Kota Ambon, di Provinsi Maluku. Tuhan memberkati kota ini, Tuhan memberkati para pemimpinnya, Tuhan memberkati Gereja Protestan Maluku dan semua gereja, serta seluruh warga kota, setiap pribadi, setiap keluarga, demi puji dan hormat nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah di dalam Kristus, kami mengucap syukur untuk ibadah yang indah di malam ini. Kami mengucap syukur untuk 1 minggu dalam hidup dan kerja kami. Kami melewatinya dalam banyak tantangan, dalam banyak cobaan, tapi kami selalu mengalami campur tangan dan penyertaan Tuhan. Kami terkadang menangis, tapi kami juga bersuka cita. Kami sakit, tapi Tuhan memulihkan kami. Kami lemah, tapi Tuhan menguatkan kami. Kami hilang pengharapan, tapi Tuhan memastikan pengharapan bagi kami. Bahkan terkadang Tuhan sebagai anak-anak Tuhan kami jatuh, tapi Tuhan mengulurkan tangan mengangkat kami, berdiri, menggendong dan membalut, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan setiap tantangan Tuhan pakai untuk menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Dengan bekal itu, dengan kesadaran itu, apapun yang terjadi, suka dan duka, air mata dan sukacita,
di minggu yang baru kami jalani, kami bawa itu dan kemas itu di dalam rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami berdiri pada hari di mana kami akan memasuki minggu kerja yang baru. Ada banyak tantangan yang kami hadapi di depan, kami pasrahkan kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan karuniakan kami dengan hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi untuk melangkah memasuki hari demi hari di dalam panggilan, tugas, dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang melayani di berbagai sektor kehidupan. Sebagai keluarga-keluarga Kristen yang terpanggil untuk bersaksi melalui anggota-anggota keluarganya demi puji dan hormat nama Tuhan. Sebagai anak-anak muda, para siswa, para pelajar yang mengelola kehidupan di masa mudanya dan terpanggil untuk memberikan kesaksian iman, sehingga melalui setiap anak-anak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap keluarga, dari anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga kami menopang di dalam doa seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Kami menopang doa para istri bagi suami dan anak-anaknya. Kami menopang doa anak-anak bagi orang tuanya, doa kakak bagi adik, doa adik bagi kakak. Bahkan doa jemaat-jemaat Tuhan kepada para pelayan, doa pelayan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Doa warga kota ini kepada para pemimpinnya, doa para pemimpin kota ini kepada warganya. Kami bawa dan kami bungkus semua sambil memohon kepadamu ya Tuhan. Miringkan telinga kasih pendengaranmu, dengar dan sahutilah doa kami semua. Doa yang kami sampaikan dengan sukacita, juga doa yang kami bawa dengan air mata. Hanya padamulah kami mengadu. Bapa yang kekal kudus, kami datang dan kami mengucap syukur untuk terlaksananya Kongres Berangkatan Angkatan Muda Kristen Indonesia selama beberapa hari di Ambon ini. Biarlah kota ini, jemaat-jemaat Tuhan yang telah membuka pintu rumah dan pintu hatinya untuk menyambut para peserta, dapat menyajikan kesaksian yang hidup tentang keramah-tamahan kota ini dan anak-anak Tuhan di kota ini. Kami berdoa bagi pemerintah kota dan seluruh aparatur pelayanannya. Tuhan pakai mereka dengan heran dan ajaib saat ketika orang-orang haus akan kepemimpinan yang memberi diri, yang rela berkorban. Tuhan berkati jamaah setiap pemimpin yang terlahir dari jemaat-jemaat Tuhan untuk menawarkan dahaga kepemimpinan yang sungguh-sungguh dapat berdiri teguh menyaksikan imannya, tidak saja bagi anak-anak Tuhan, bagi semua orang, sehingga mereka dapat bersinar di tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, gereja Protestan Maluku, semua gereja anggota PGI maupun non-gereja anggota PGI yang tergabung dalam PGIW Maluku. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan untuk menjadi hamba yang sungguh-sungguh menghamba, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Pakailah jemaat-jemaat Tuhan, gereja Tuhan dengan heran dan ajaib. Seluruh pelayan, baik yang ada di kota-kota maupun yang tersebar sampai di berbagai pelosok, di pulau-pulau terluar. Tuhan tuntun dan sertai mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan tuntunlah serta arahkanlah mereka untuk dapat memenuhi panggilan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, dengan kesehatan yang baik, dengan sikap pasrah senantiasa kepada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang akan mengambil bagian dalam perhelatan politik di tahun ini sampai tahun-tahun ke depan. Tuhan, tuntun mereka untuk memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi, memiliki hati yang bersih, nurani yang resik,
dan belajar dari berbagai kepemimpinan para tokoh di Alkitab untuk selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak saja ketika mereka mempersiapkan diri, tapi juga ketika mereka telah memimpin dan melayani masyarakat ini. Kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang terbaring sakit baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami mengingat saudara-saudara kami yang ada di lembaga-lembaga pemasyarakatan, mereka yang terbeban berat, mereka yang saat ini sedang bertarung untuk kehidupannya pada berbagai tempat dengan tingkat risiko yang tinggi. Anak-anak Tuhan yang memiliki rencana-rencana pengembangan dirinya baik di tempat pendidikan atau di Ambon ataupun keluar Maluku, mereka yang mau bekerja di Ambon, di Maluku ataupun di luar Maluku, kami serahkan semua rencana itu di dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan mereka berangkat ya Bapa kalau Engkau tidak menyertai mereka. Akhirnya kami bawa doa kami di malam hari ini kepada Tuhan dan mengucap syukur atas seluruh pelayanan ibadah malam ini, para musisi, para kolekten, pelayanan-pelayanan lainnya, para kostor di jemaat ini, dan semua anak-anak Tuhan yang datang untuk beribadah. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Layakanlah kami beristirahat dengan nyaman di malam ini, dan layakanlah setiap keluarga di malam ini menjadi tempat di mana nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa dan sembahyang kami yang jauh dari sempurna, yang oleh karenanya kami mohon Bapa, sempurnakanlah doa kami, doa yang kami bawa dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyatukan kami dalam doa agung dan sempurna, doa Bapa kami yang mau kami ungkapkan bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak saudara-saudara bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saudara-saudara kekasih, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dan wujudkanlah tanggung jawabmu. Kita nyanyikan bersama nyanyian rohani 185 ayat 1 dan 6, bergandeng tanganlah. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
ibadah selesai, jemaat dimohon duduk untuk doa syukur.